Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tapi kok kurang semangat ya? Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi masih tahu semangat ya untuk mengikuti pelatihan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, mata pelatihan kita hari ini adalah tentang bidang usaha penanaman modal. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Nama saya adalah Putri Sarah Sembiring. Bapak Ibu sekalian boleh memanggil saya Putri. Saya adalah Widya Iswara, ahli pertama di Kementerian Investasi. Ini ada nomor kontak saya, silakan jika Bapak Ibu ingin menjalin tali silaturahmi diperbolehkan ya. Nah, sebelum kita lanjut materi hari ini ada quote of the day. Quote of the day ini berasal dari seorang tokoh yang luar biasa. Namanya Winston Churchill. Beliau adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Dan dari quote ini Bapak Ibu bisa kita jadikan sebuah motivasi dalam melaksanakan tugas kita di instansi masing-masing. Bahwasannya kegagalan itu tidak boleh menghentikan kita dalam melaksanakan tugas. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah seperti sebuah roda yang terus-terus berjalan. Kalau kita berhenti, maka kita akan mati ya, karena tidak berfungsi lagi. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari mata pelatihan ini adalah tentunya Bapak Ibu diharapkan untuk mampu menentukan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah nantinya peserta pelatihan ini akan terbekali dengan kemampuan teknis dalam menentukan kode KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Adapun materi pokok kita hari ini adalah tentang KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Inilah yang akan kita bahas beserta submateri pokoknya seperti informasi umum KBLI, juga manfaat dan termasuk penggunaannya. Baik, ada baiknya kita review sedikit mengenai materi sebelumnya. Bapak Ibu sudah menerima materi tersebut dari teman tim teaching saya yaitu Pak Ade. Nah, saya kasih pertanyaan nih. Apa ketentuan umum di bidang usaha penanaman modal yang tertuang dalam Perpres nomor 10 tahun 2027? Apakah ada Bapak Ibu yang bersedia untuk sharing? Silakan. Ya, Bu Suci, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Suci. Jadi benar bahwasanya ketentuan umum bidang usaha penanaman modal yang tertuang dalam Perpres ini adalah semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi kegiatan penanaman modal dalamnya kecuali dinyatakan sebaliknya ya. Yang sebaliknya itu apa? Apakah dia tertutup? Apakah dia hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat saja? Atau apakah dia terbuka namun ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pelaku usaha tersebut? Baik, terima kasih kepada Bu Suci. Selanjutnya kita akan memasuki materi hari ini, yaitu KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, ada yang mau berbagi tentang definisi dari KBLI itu sendiri? Silakan. Ya, silakan Pak Husen. Baik, iya. Terima kasih sekali, keren jawabannya Pak Husen. Benar, KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar penyelenggaraan statistik. Jadi, keberadaan KBLI ini sifatnya sangat penting karena nantinya BPS akan mengumpulkan data-data kegiatan ekonomi tersebut berdasarkan kode-kode khusus dan akan menjabarkan perekonomian Indonesia di dalam satu time frame, misalnya dalam triwulan kah, semester kah, atau satu tahunan. Selanjutnya, siapa sebenarnya yang mengeluarkan KBLI? Tadi saya sudah singgung sedikit. Bahwasanya KBLI dikeluarkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi BPS adalah instansi pemerintah yang punya hak prerogatif untuk menerbitkan KBLI. Nah, KBLI yang terbaru saat ini yang kita gunakan sebagai acuan
dalam penentuan kegiatan usaha ini tertuang dalam Peraturan BPS nomor 2 tahun 2020. Jadi inilah acuan kita dalam menentukan bidang usaha di Indonesia ketika si pelaku usaha ingin melakukan kegiatan usahanya. Bapak Ibu, ada yang mau cerita mungkin pengalaman dari sebelumnya di bidang pelayanan misalnya, apakah ada pelaku usaha yang datang ke Bapak Ibu kemudian nanya sebenarnya fungsi dari KBLI itu apa ya? Apa ada yang mau sharing? Ya, silakan Ibu Fatma. Ya, benar sekali. Jadi fungsi KBLI itu ada banyak ya. Namun terkait di pelaksanaan perizinan berusaha itu, salah satunya adalah untuk nama kegiatan usaha itu sendiri. Jadi KBLI ini nanti yang akan dicantumkan dalam akta perusahaan si pelaku usaha yang nantinya akan menentukan kegiatan usaha apa yang akan diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Boleh kasih contoh ya, nama kegiatan usahanya apa? Misalnya udah ada yang sering dikonsultasikan oleh si pelaku usaha. Ya, silakan Bu Suci. Ya benar, industri tempe ya, misalnya industri tempe, pembuatan tempe. Ini kode KBLI-nya 13120. Jadi itulah nama kegiatan usahanya. Selanjutnya ini fungsinya ada validasi. Validasinya apa aja? Yang pertama ini validasi tingkat resiko dan validasi fasilitas. Bapak Ibu ada yang tahu tingkat resiko kegiatan usaha di Indonesia ada berapa? Ya silakan, oh iya Bu Suci silakan. Benar, tingkat resiko kegiatan usaha kita ada 4. Yang pertama adalah rendah, menengah tinggi, dan juga tinggi. Benar. Jadi validasi tingkat resiko itu juga terkait dengan kode KBLI. Selanjutnya yang divalidasi adalah fasilitas bidang usaha. Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan materi terkait fasilitas. Fasilitas ada 2 ya. Fasilitas fiskal dan juga fasilitas non fiskal. Di sini nanti kode KBLI-nya yang akan menjadi kaitan dalam penentuan fasilitas apa yang diterima si pelaku usaha tersebut jika dia memang berhak untuk mendapatkan fasilitas. Adapun fungsi lainnya itu adalah penentuan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan. Apa maksud dari persyaratan bidang usaha yang tertutup? Ada yang mau sharing? Tertutup apa? Bidang usaha tertutup? Ya, silakan Pak Husen. Baik, terima kasih. Sesuai namanya ya Pak ya. Jadi bidang usaha tertutup, kalau udah tertutup artinya terkunci, tidak boleh dilakukan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kalau dia terbuka boleh, namun kalau dia terbuka dengan persyaratan, ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Baik, selanjutnya yang harus kita ketahui juga secara bersama-sama adalah jenis-jenis KBLI itu sendiri. Jadi jenis KBLI ada 3. Yang pertama adalah single purpose. Nah, ini kalau mau ada yang sharing, arti dari single purpose apa? Ya, Ibu Fatma, silakan. Ya, benar sekali. Sesuai dengan namanya ya, Bu Fatma, single. Jadi satu, purpose tujuan, satu tujuannya. Jadi KBLI single purpose ini adalah bidang-bidang usaha yang hanya satu tujuannya. Jadi tidak boleh ditambah tujuan kegiatan yang lainnya. Artinya dia boleh berdiri sendiri saja. Contohnya adalah kegiatan untuk rumah sakit swasta, gitu ya. Ini tidak boleh disandingkan dengan kegiatan lain. Misalnya kegiatan perbelanjaan, misalnya pengeceran, tidak boleh ya. Selanjutnya ini adalah KBLI single majority. Ayo, siapa yang ingat single majority? Mau sharing? Ya, silakan Bu Suci. Benar sekali Ibu. Lagi-lagi ya, sesuai namanya single. Satu. Tapi di sini ada majority. Majority artinya mayoritas. Artinya si pemilik saham dalam kegiatan usaha tersebut yang berasal dari dalam negeri harus punya proporsi saham yang lebih besar dibanding si pemilik modal dari pihak asing. Itu ya. Jadi single majority. Ini contohnya apa? Apakah ada yang mau sharing? Oke, mungkin belum ya. Baik. Contohnya dari single majority ini ada di sektor perhubungan. Jadi ini untuk pengangkutan udara, ini ketentuannya adalah wajib single majority.
Dan yang terakhir jenisnya adalah KBLI terintegrasi. Boleh ada yang mau sharing? Silakan. KBLI terintegrasi artinya apa? Silakan Pak Slamet. Iya, baik. Wah, baik sekali. Terima kasih ya Pak Slamet. Benar, KBLI terintegrasi adalah sesuai namanya, integrasi. Artinya harus diintegrasikan. Ada dua komponen yang harus dijalankan bersamaan. Artinya ada dua KBLI yang wajib bersatu. Kalau satu aja nggak boleh. Contohnya adalah industri gula pasir. Jadi kalau industri gula pasir ini harus dilaksanakan bersamaan dengan perkebunan tebunya gitu. Secara bersamaan. Harus terintegrasi. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan melakukan simulasi. Bapak Ibu silahkan mengakses halaman oss.go.id di laptop Bapak Ibu sekalian ataupun di gawai ya atau di HP. Baik, apakah ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita lanjut? Pertanyaan terkait materi, mungkin pertanyaan teknis juga terkait akses ke OSS? Baik, tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah paham dan dapat mengakses halaman oss.go.id. Di sini Bapak Ibu dapat menemukan ada menu utama, yaitu beranda, informasi, dan lain sebagainya. Untuk KBLI kita klik informasi ya. Ayo secara bersamaan mari kita klik informasi. Nanti tampilan yang muncul adalah seperti ini. Jadi ada banyak item-item yang muncul, namun terkait KBLI kita hanya pilih item yang pertama yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2020. Ayo mari sama-sama kita klik. Oke, tidak ada problem ya? Baik. Selanjutnya kita akan cari kode KBLI. Ini kode KBLI-nya. 79122. Silakan diketik di kolom pencarian Bapak Ibu. Kode KBLI 79122. Sudah? Apakah ada kendala? Baik, aman ya? Aman. Nah, yang muncul apa? Ini yang muncul. Yaitu aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus. Silahkan diklik dan kemudian silahkan dibaca deskripsi dari kegiatan usaha tersebut. Nantinya ketika Bapak Ibu ketemu pelaku usaha dan dia ingin menjalankan usaha di bidang travel ya. Travel misalnya ini di ibadah umroh dan haji khusus. Kita baca deskripsi kegiatannya apakah sudah sesuai dan si pelaku usaha setuju, maka inilah kode KBLI-nya yaitu 79122. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke praktek. Bapak Ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A terdiri atas Pak Husen dan teman-teman sekalian akan mengerjakan tugasnya di sebelah kanan saya. Kelompok B, Bu Suci dan teman-teman di sebelah kiri saya. Kelompok C dan Bu Farma dan teman-temannya akan di belakang. Baik, ini adalah pertanyaannya. 234 untuk kelompok A, 567 kelompok B, 8910 kelompok C. Silakan scan QR code-nya. Baik. Ya. Nah, silakan paparan dari kelompok A. Kita akan cek jawabannya benar atau tidak. Oke, silakan kelompok B. Ya, 567 dan kelompok C 8910. Baik, semuanya sudah berhasil menjawab dengan baik. Silakan apakah ada yang menyimpulkan hasil materi hari ini? Ya, silakan Bu Fatma. Ya, terima kasih Bu Fatma. Jadi, kesimpulannya adalah KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan lapangan usaha untuk keperluan statistik. Selanjutnya Bapak Ibu silakan masuk ke menti.com dan gunakan kode 31885299 untuk dapat memberikan feedback terkait materi hari ini. Ya, silakan ada kendala? Baik, sudah masuk semua ya. Silakan Ibu Bapak tuliskan feedback untuk materi hari ini. Baik, terima kasih. Sudah masuk ya? Responnya sudah masuk. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu sekalian. Saya sangat apresiasi sekali. Dan selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan. Terus, apa itu ketentuan bidang usaha penanaman modal? Nah, itu adalah materi untuk di hari selanjutnya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Materi dari saya Putri Sarah Sembiring undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.